I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Claudia Angelianti dengan NPM 2011010030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktik observasi sekolah yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Istihana MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi sekolah yang telah saya lakukan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung sendiri berada di Jalan Muhammad Noor nomor 1, Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu lembar observasi pengamatan kultur sekolah. Di sini ada 17 aspek pengamatan. Yang pertama, program 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Di sini sudah terlaksana. Di dalam lingkungan SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung sudah menerapkan program 5S. Dan yang kedua ada program Jawat Bersih. Di sini belum terlaksana karena di sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung belum menerapkan program Jawat Bersih karena di sana sudah ada pekerja untuk membersihkan lingkungan sekolah maupun ruang kelas setiap harinya. Jadi para peserta didik tidak membersihkan ruangan sekolah. Dan yang ketiga ada upacara bendera. Di sini sudah terlaksana. Di SMA Al-Azhar 3 sendiri ini sudah menerapkan upacara bendera setiap hari Seninnya. Tetapi upacara tersebut bergantian setiap kelasnya, tidak langsung semua kelas mengikuti upacara tersebut, dikarenakan lapangan untuk melakukan kegiatan upacara tersebut tidak cukup untuk menampung semua peserta didik yang ada. Dan yang selanjutnya yang keempat, upacara hari besar. Di sini sudah terlaksana, upacara hari besar sudah dilaksanakan di SMA Al-Azhar. Ketika ada peringatan upacara hari besar, peserta didik ikut melaksanakan upacara tersebut bersama dewan guru. Dan selanjutnya program tahfiz sudah terlaksana. Di sini program tahfiznya sudah dilaksanakan karena program tahfiz itu diwajibkan. Jadi seluruh peserta didiknya sudah mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang keenam ada program kegiatan pembiasaan, kegiatan pelaksanaan ibadah bersama. Kegiatan ibadah bersama ini telah diterapkan khususnya setiap waktu zuhur dan duha, peserta didik dan guru juga melakukan ibadah bersama atau sholat berjamaah. Tadarus di sini sudah dilaksanakan. Nah, ketika sebelum memulai pembelajaran, para peserta didik terlebih dahulu melakukan kebiasaan tadarus Al-Quran bersama. Selanjutnya, penggunaan seragam sekolah. Di SMA Al-Azhar ini telah menggunakan seragam yang telah ditentukan pada setiap harinya. Kemudian anjuran memanfaatkan waktu. Anjuran memanfaatkan waktu sudah dilaksanakan dan waktu harus digunakan dengan sebaik-baiknya supaya waktu tersebut tidak terbuang sia-sia. Dan yang ketujuh ada kegiatan berbaris sebelum memasuki kelas. Di sini belum terlaksana karena sebelum memulai kegiatan pembelajaran peserta didik tidak melakukan baris berbaris di depan kelas tetapi langsung memasuki ruangan kelasnya. Dan yang kedelapan ada program gerakan cuci tangan. Program gerakan cuci tangan ini telah dilakukan, tetapi tidak semua peserta didik melakukan program kegiatan cuci tangan tersebut. Tetapi di sekolah SMA Al-Azhar 3 ini, tempat untuk cuci tangan sudah disediakan di depan kelas masing-masing. Dan yang kesembilan ada program pesantren kilat. Di SMA Al-Azhar 3 ini telah melakukan program pesantren kilat yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Kemudian yang ke-10 program kelas meeting. Program kelas meeting ini telah dilaksanakan atau diterapkan dan diadakan setiap ujian akhir sekolah selesai. Dan selanjutnya yang ke-11 program kurban. Program kurban ini tidak diwajibkan dan peserta didik tidak diwajibkan untuk berkurban, tetapi ada beberapa peserta didik yang menerapkan program ini. Kemudian yang ke-12 program 5K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Yang pertama kebersihan. Program kebersihan sudah diterapkan setiap harinya dan dilaksanakan juga
Di sana juga sudah disediakan kotak sampah supaya kita tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian keamanan di SMA Al-Azhar ini sudah diterapkan dan dibantu oleh penjaga sekolah, dan ada satpam juga di sekitaran sekolah, dan ada satpam yang menjaga di pintu gerbang. Dan juga di SMA Al-Azhar itu sudah dilengkapi dengan CCTV. Ketertiban di SMA Al-Azhar sudah menerapkan ketertiban setiap harinya. Kemudian keindahan sudah terlaksana, program keindahan telah diterapkan oleh siswa dan gurunya dengan adanya tumbuhan di sekitar kelas dan ada bunga-bunga di lingkungan sekolah. Kekeluargaan di SMA Al-Azhar ini program kekeluargaan sudah diterapkan. Kemudian yang ke-13 ada program piket membersihkan kelas setiap hari. Di sekolah SMA Al-Azhar ini program piket membersihkan kelas itu tidak ada karena sudah ada pekerja yang membersihkan ruangan kelas pada setiap harinya. Kemudian program zakat belum terlaksana. Program zakat ini belum diterapkan di sekolah Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Kemudian program amal Jumat ini sudah diterapkan, yaitu dengan adanya petugas OSIS atau rohis yang berkeliling per kelas untuk memintai amal Jumat seikhlasnya. Kemudian yang ke-16 ada kegiatan pramuka. Sudah dilakukan, tetapi tidak semua peserta didik mengikuti kegiatan pramuka karena kegiatan tersebut tidak diwajibkan bagi kelas 11 dan kelas 12. Ini hanya diwajibkan untuk kelas 10 saja. Kegiatan senam bersama belum terlaksana. Di SMA Al-Azhar 3 ini tidak ada senam bersama. Kemudian ada lembar pengamatan pembiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran. Di sini komponen yang diobservasi yang pertama, siswa mencium tangan guru atau orang tua dewasa lainnya. Di sini sudah dilakukan. Siswa selalu melakukan mencium tangan kepada orang tua atau guru dewasa lainnya ketika bertemu. Bahkan siswa juga menyapa. Dan yang kedua ada siswa memperhatikan guru ketika kegiatan belajar dan mengajar. Sudah dilakukan, siswa memperhatikan guru ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tetapi ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan ketika kegiatan belajar berlangsung. Yang kemudian yang nomor 3, siswa meminta izin untuk keluar kelas. Di sini sudah dilakukan. Ketika hendak keluar kelas, siswa selalu meminta izin kepada guru. Kemudian yang keempat, siswa menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Di sini beberapa siswa ada yang tidak menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Jadi belum semua siswa menerapkan itu karena siswa itu berkomunikasi dengan sesama temannya kadang-kadang dia tidak menggunakan bahasa yang baik. Yang kelima, siswa menaati peraturan sekolah. Di sini siswa sudah menaati seluruh peraturan sekolah yang ada. Kemudian yang keenam, siswa jujur dalam mengerjakan tugas. Di sini siswa sudah jujur dalam mengerjakan tugas. Mereka tidak mencontek ataupun melihat tugas teman lainnya. Jika belum mengerti, mereka akan bertanya langsung kepada guru yang memberikan tugas tersebut. Yang ketujuh, siswa mandiri di dalam kelas. Di sini siswa sudah mandiri di dalam kelas. Dan jika tidak ada guru ataupun tidak ada guru yang masuk, siswa selalu mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Dan yang kedelapan, siswa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Di sini siswa sudah bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Dan yang kesembilan, siswa memiliki budaya menjaga kebersihan. Mereka sudah menjaga kebersihan, dan jika ada sampah mereka tidak membuangnya sembarangan, tetapi akan dibuang ke kotak sampah langsung. Dan yang ke-10, praktik kerjasama. Praktik kerjasama dengan guru. Siswa dan guru sudah melakukan kerjasama dan praktik kerjasama siswa dengan siswa lainnya. Di sini juga sudah melakukan kerjasama antara siswa lainnya. Dan kemudian ada lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Yang pertama di sini ada visi dan misi sekolah. Di sini sudah tersedia visi misi sekolah. Di SMA Al-Azhar 3 ini sudah tersedia visi dan misi sekolahnya. Dan yang kedua ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Di sini sudah ada. Sosialisasi visi dan misi sekolah itu dilakukan ketika awal ajaran baru. Selalu ada sosialisasi visi dan misi sekolahnya. Dan yang ketiga ada bagan struktur organisasi sekolah.
Di sini sudah tersedia bagan struktur organisasi sekolah yang telah tersusun dengan rapi. Dan yang keempat, ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Di sini sudah tersedia deskripsi tugas untuk komponen masing-masing organisasi. Dan yang kelima, sosialisasi program kerja sekolah. Di sini sudah ada sosialisasi program kerjanya, sudah tersedia. Dan yang keenam, ada sosialisasi tata tertib sekolah. Di sini sosialisasi tata tertib sekolah sudah dilakukan. Dan yang ketujuh, ada sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama itu papan tulis. Di sini papan tulisnya sudah tersedia. Penghapus juga sudah ada, LCD juga tersedia per kelas, proyektor juga per kelas sudah ada, speaker juga per kelas terdapat speaker, dan televisi itu hanya ada di ruangan TU dan ruangan kepala sekolah saja. Meja terdapat di setiap kelas, kantor TU, UKS, ruang guru, lab, dan kantin terdapat meja. Kemudian kursi juga terdapat di beberapa tempat sama seperti dengan meja. Ada di ruang TU, di kepala sekolah, di kelas, dan di kantin. Kemudian yang kedua ada buku dan sumber belajar. Di sini sudah ada buku dan sumber belajar di perpustakaan. Yang ketiga, bahan habis pakai. Di sini bahan habis pakainya tersedia seperti contohnya spidol, tinta, dan penghapus. Kemudian prasarana yang pertama itu ada ruang kelas dan ruang kelasnya sudah tersedia. Ruang kepala sekolah juga di sini sudah tersedia. Ruang guru tersedia, ruang tata usaha juga tersedia, ruang perpustakaan tersedia, sekolah raga pun di sini ada, UKS tersedia. Laboratorium juga di sini tersedia. Di sini ada lab IPA dan lab komputer. Kemudian tempat ibadah di sini sudah disediakan musola, toilet atau kamar mandi tersedia, 7 kamar mandi, dan kantin juga tersedia. Dalam satu ruangan kantin itu ada 3 penjual. Dan selanjutnya ada lembar pengamatan pengelolaan pendidikan. Aspek yang pertama adalah pengelolaan kesiswaan. Tersedianya pedoman penerimaan peserta didik baru. Di sini sudah terlaksana. Di sini sudah ada bentuk brosur dan media sosial dalam pedoman penerimaan peserta didiknya itu. Dan yang kedua ada tersedia pedoman orientasi peserta didik. Di sini sudah tersedia dalam bentuk pengumuman. Dan yang ketiga, dilaksanakannya orientasi peserta didik baru. Di sini telah dilaksanakan. Dan yang keempat, tersedianya dokumentasi atau dokumen presensi peserta didik di sekolah. Dokumen presensi peserta didik di sini sudah tersedia. Dan kemudian tersedianya dokumen pelaksanaan organisasi di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Di sini sudah tersedia. Dan selanjutnya tersedianya pelayanan untuk peserta didik seperti bimbingan konseling sudah tersedia, perpustakaan sudah tersedia, koperasi sudah tersedia. Tersedianya jadwal piket di kelas. Di sini tidak ada jadwal piket karena peserta didik tidak melaksanakan piket kelas, melainkan ada petugas kebersihan yang membersihkan kelas tersebut. Dan kemudian tersedianya jadwal belajar. Di sini sudah tersedia jadwal belajar siswa. Kemudian tersedianya kegiatan kokurikuler di sekolah sudah tersedia. Dan yang kedua ada pengelolaan kurikulum. Dalam pengelolaan kurikulum itu terdapat dokumen penunjang kurikulum, yaitu silabus, RPP, jadwal guru mengajar, jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Dan keempat penunjang kurikulum tersebut sudah tersedia. Dan yang ketiga ada pengelolaan personalia. Yang pertama itu tersedianya daftar urutan pangkat tenaga pendidik sudah tersedia. Tersedianya daftar urutan kepangkatan tenaga kependidik juga sudah ada. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan keuangan. Papan informasi keuangan di sini sudah ada. Informasi keuangan dicantumkan pada bentuk pembukuan. Kemudian sumber pendanaan sekolah juga tersedia. Dan yang kelima ada pengelolaan hubungan masyarakat dengan sekolah. Di sini tersedia sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat, yaitu dengan papan pengumuman, mading, brosur, informasi digital. Dan yang kedua tersedianya sosialisasi peran serta komite sekolah. Di sini tersedia struktur organisasi komite, job description, tugas pokok dan fungsi setiap struktur organisasi komite sekolah juga sudah tersedia.
Kemudian yang keenam, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu tersedianya daftar inventaris sekolah sudah tersedia, tersedianya SOP penggunaan sarana dan prasarana sekolah juga sudah tersedia. Kemudian lembar pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Aspek yang diamati pertama itu yaitu tersedianya tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah sudah tersedia. Kemudian tersedianya tata tertib kelas itu sudah tersedia. Dan selanjutnya tata tertib untuk tenaga pendidik dan kependidikan juga sudah tersedia. Bimbingan dan konseling di sekolah juga sudah tersedia. Kemudian wakil bidang kesiswaan di sekolah juga sudah tersedia. Dan yang selanjutnya tersedianya sanksi pada pelanggaran tata tertib sudah tersedia. Lampiran selanjutnya lembar pengamatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sudah tersedia, yaitu ekskulnya ada pramuka dan PBB. Tersedia jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler sudah tersedia. Adanya pembinaan ekstrakurikuler juga tersedia, adanya guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler. Setiap siswa juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tetapi yang diwajibkan hanya kelas 10 saja, tidak untuk kelas 11 dan 12. Dan selanjutnya lembar pengamatan kegiatan kokurikuler di sekolah. Yang pertama, tersedianya kegiatan kokurikuler sudah tersedia. Tersedianya jadwal pelaksanaan kokurikuler sudah terlaksana, adanya pembinaan kokurikuler sudah terlaksana, dan ada guru yang menjadi pembina kokurikuler sudah terlaksana juga. Dan yang selanjutnya, setiap siswa mengikuti kegiatan kokurikuler. Di sini sudah terlaksana, semua siswa mengikuti kegiatan kokurikuler karena kegiatan tersebut wajib atau diwajibkan. Lembar yang selanjutnya, lembar pengamatan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan kompetensi profesional. Di sini guru memiliki kemampuan memanajemen kelas. Di sini guru sudah memiliki kemampuan untuk memanajemen kelas. Menggunakan kurikulum standar nasional sudah diterapkan oleh guru. Guru juga sudah menyusun RPP sebelum mengajar. Guru sudah menguasai materi dengan baik. Di sini guru sudah menguasai materi dengan baik. Guru sudah memiliki keterampilan menyusun metode pembelajaran sudah diterapkan. Guru menyampaikan materi dengan baik dan juga sudah diterapkan. Guru mengalokasikan waktu pembelajaran secara efektif. Ini juga sudah diterapkan. Guru sudah menerapkan pembelajaran student centered. Ini juga sudah diterapkan. Kemudian yang ke-9, guru menggunakan media sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Guru sudah menggunakan media penunjang pembelajaran di sini. Dan yang ke-10, guru menggunakan media pembelajaran yang baik dan efektif sudah dilaksanakan. Yang ke-11, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Di sini guru sudah memberikan kesempatan bertanya kepada siswa ketika materi telah disampaikan. Kegiatan pembelajaran interaktif di sini sudah dilaksanakan. Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan sudah dikaitkan. Dan selanjutnya nomor 14, adanya evaluasi di akhir pembelajaran. Di sini sudah ada kegiatan evaluasi dengan memberikan tugas dan bertanya kepada peserta didiknya. Dan yang selanjutnya, guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Di sini guru belum memberi motivasi kepada peserta didik atau kepada siswa. Dan yang ke-16, guru menggunakan sarana dan prasarana penunjang. Kolam renang, laboratorium, kebun, aula. Dan di sini yang digunakan adalah penunjangnya laboratorium, seperti perpustakaan dan penunjang laboratorium IPA dan bahasa. Lembar yang selanjutnya, lembar pengamatan kompetensi dasar pedagogik guru. Aspek yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik dari aspek moral, fisik, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. Di sini sudah dilaksanakan. Dan yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Di sini sudah terlaksana. Membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sini sudah terlaksana.
Dan yang kemudian yang nomor 4, membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, aktif, menyenangkan, student centered, sudah terlaksana. Dan yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang inovatif, di sini belum terlaksana. Lampiran selanjutnya, lembar pengamatan kompetensi dasar kepribadian. Aspek yang pertama, penampilan fisik, kerapian, kebersihan, keselarasan dalam berpakaian, di sini sudah terlaksana semua. Kemudian yang nomor 2, sikap keseharian, jujur, sabar, rendah hati, menjadi teladan yang baik, di sini sudah terlaksana. Yang ketiga, menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri, di sini juga sudah terlaksana. Dan yang nomor 4, menjunjung tinggi kode etik guru, di sini pasti sudah terlaksana juga. Yang selanjutnya, lembar pengamatan kompetensi dasar sosial. Aspek yang pertama, berkomunikasi secara efektif dengan siswa, rekan sejawat, atau guru lain, atasan, dan tenaga kependidikan atau karyawan. Di sini sudah terlaksana semua, sudah berkomunikasi secara efektif antar siswa, rekan sejawat, dan atasan, dan dilakukan setiap harinya. Dan yang kedua, memiliki hubungan yang baik dengan siswa, rekan sejawat, atasan, atau tenaga kependidikan lainnya. Di sini juga sudah memiliki hubungan yang baik antara siswa, rekan sejawat, dan atasan tanpa menimbulkan permusuhan. Yang nomor 3, menjadi anggota PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau IGI, Ikatan Guru Indonesia. Guru di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung ini sudah menjadi anggota PGRI. Dan yang keempat, beradaptasi dengan lingkungan tempat mengajar. Di sini guru sudah beradaptasi dengan lingkungan tempat mengajar. Dan yang kelima, memiliki hubungan yang baik dengan orang tua melalui grup WA atau komite. Di sini juga sudah terlaksana. Orang tua siswa memiliki hubungan yang baik melalui grup WhatsApp maupun dalam rapat sekolah yang diadakan di sekolah. Baiklah, mungkin cukup itu presentasi hasil laporan observasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.